Jadi saya menulis di kertas itu, you will never be like Andrew Carnegie, gitu ya. Dia bilang, jadi dia tulis, I would never be like Andrew Carnegie, gitu ya. And this is right, katanya. Gue nggak akan pernah bisa kayak Andrew Carnegie, itu kata Gates, gitu ya. Semua orang bingung. Ini komunikasinya apa gitu? Anda tahu apa yang dilakukan Mr. Gates? Bill Gates membuka dompetnya, kemudian dia kasih potret gambar kayak foto saya itu, dia bilang, "Si, fotonya Andrew Carnegie ada di dompet gue," katanya. Saya juga kaget. Dan you are right, I would never be like him. Terus, oke, saya ceritakan dulu kenapanya gitu ya. Saya mengidolakan Bill Gates mengidolakan Andrew Carnegie. Jadi saya tuh waktu itu berpikir, dalam hidup seseorang pasti punya punya drive yang membuat dia menjadi segitu powerful seperti sekarang. Dan pasti ada role model. Dan saya lihat dia, Bill and Melinda Gates ini, kalau pendapatan dia $60 billion, $20 billion ada di Bill and Melinda Gates. Jadi dia berzakat itu 30-40% gitu ya. Mungkin 30% lah atau 20% dari income-nya masuk ke Bill and Melinda Gates Foundation. Karena Bill Melinda Gates Foundation duitnya lebih dari $18 billion. Cukup powerful. Pasti dia punya sebuah role model. Dan saya tahu the biggest philanthropy in the world adalah Andrew Carnegie. Jadi Andrew Carnegie adalah, Anda boleh cek siapa Andrew Carnegie. Di seluruh dunia, Museum Andrew Carnegie itu ada, gitu ya. Anda kalau pergi ke Singapura ada, pergi ke Bulgaria ada, Anda pergi ke London Anda ketemu Museum Andrew Carnegie. Andrew Carnegie mendedicate uangnya untuk pendidikan, informasi, dan museum, koleksi-koleksi sains. Nah, Andrew Carnegie di tahun 1900 dia menjual US Steel, dia memiliki Dow Jones, dan Anda tahu Dow Jones, saya udah nggak bisa diceritain lah. Nah, ada New York Stock Exchange dan lain sebagainya. Yang jelas dia punya US Steel yang waktu dia jual angkanya $1 billion. Pada saat sekarang waktu dia menjual US Steel itu di 19 sekian itu, kekayaannya itu kira-kira 4 kali kekayaan Bill Gates saat ini. Jadi kalau Bill Gates punya berapa, katakanlah 80 billion, dia punya 4 kalinya, 320 billion. Jadi kita tahu itu duit waktu itu. Nah, Anda boleh cek di Wikipedia. Di tahun 1898, Filipina ingin merdeka dari Spanyol. Dan Spanyol waktu itu minta uang $20 billion. Filipina nggak punya uang tebusan seperti itu memerdekakan Filipina, dan Filipina minta Amerika. Amerika nggak punya uang, Federal Reserve nggak punya uang, dan Federal Reserve meminta Andrew Carnegie menebus $20 billion untuk kemerdekaan Filipina. Sahabat, apa yang dilakukan? Andrew Carnegie membayar tunai $20 billion, sebuah negara yang dia merdekakan, tanpa sekalipun dia pernah injak tuh tanah Filipina. Jadi, ini membuktikan satu hal, bahwa swasta Amerika lebih kaya daripada negara Amerika. Dan Andrew Carnegie menjadi the biggest philanthropy yang menjadi role modelnya Bill Gates. Karena itu di dalam analisa saya menganalisa Bill Gates, saya menebak bahwa dia pasti punya role model gitu ya. Dan saya menebak pasti Andrew Carnegie. Saya nggak pernah tahu, tapi ini kemampuan analisis, kemampuan Sontoloyo. Yang Sontoloyo itu saya bilang, oke, you could never be like Andrew Carnegie. Lo nggak akan pernah bisa menjadi seorang Andrew Carnegie. Dan dia bilang, you are right, gue nggak pernah bisa jadi Andrew Carnegie. Nah, jadi itulah yang memotivasi dia, itulah yang memotivasi saya bahwa kalau Andrew Carnegie pernah begini, di rumah yatim pun saya mencoba mendedikasikan kecil, filantropi kecil, nggak jauh sekali dari seorang Bill Gates dengan foundationnya atau Andrew Carnegie. Tapi ini gamesnya, mau jadi the best of the best of the best ya kita berkompetisi dengan the best, berkompetisi dengan Andrew Carnegie gitu ya, bukan berkompetisi sama 4L gitu ya, itu bukan kompetitor kita gitu. Dia pernah ya gitu, kompetitor kita gini, bukan kompetitor, role model gitu ya, dan kita bersaing sehat. Kalau 4L mah udahlah, gue males ngomongnya. Anyway, teman-teman, ini hanya membuktikan bahwa swasta itu lebih powerful daripada negara Amerika. Nah, kita tahu setelah Perang Dunia Kedua, Amerika baru menggunakan printing money dengan New Deals-nya, akhirnya negara Amerika lebih kaya dari swastanya. Jadi, sahabat semua, saya cuma mengingatkan bahwa swasta Amerika tuh berkompetisinya sama negara Amerika, gitu ya. Karena itu di sana kalau sekolah tuh ada dua, sekolah Ivy League, ada Cornell, ada Columbia, ada Harvard,
MIT dan lain sebagainya, begitu lulus biasanya menjadi anteknya globalis di Wall Street atau menjadi globalis. Kalau mereka belajar di seperti di Illinois University, apapun lah, Chicago juga nggak nyampe, ini mereka ini paling jadi pegawai World Bank, IMF, atau bankers gitu ya. Anda harus mengingatkan ini dua ini. Nah, Wall Street ini saat ini menguasai mungkin 60% kekayaan dunia. Jadi Tencent di situ, Alibaba di situ gitu ya. Kita mau melihat how the world work, bagaimana cara dunia bekerja. Jadi Anda paham apa yang terjadi. Nah, sewaktu Trump menyatakan akan menutup Wall Street, itu dia mengancam globalis sebenarnya, supaya lu jangan sama Demokrat, lu sama gua gitu ya. Nah, kita itu skenarionya. Nah, kita balik ke China saat ini. Akankah terjadi perang di Laut Cina Selatan? Gitu. Resikonya adalah pantai timurnya Cina rata, tentara Amerika habis, gitu ya. Menurut saya, Xi Jinping adalah pedagang, Trump adalah pedagang. Menurut saya tidak perang. Ingat, walaupun tidak perang, Indonesia harus ambil posisi. Saya tadi kemarin saya pernah bilang, ada tanya 4L apa gitu ya. Ya habis pundak, lutut, apa 4L-nya? Ya lanjutin gitu ya. Oke. Jadi saya menyatakan bahwa Indonesia saat ini tidak ngambil posisi, dan itu salah. Harusnya Indonesia ngambil posisi bela Cina, bela Amerika. Itu bedanya. Jadi jangan stand alone gitu ya. Kita harus ngambil dua-duanya. Jadi ngambil Amerika, ngambil Cina dengan choking point. Saya ulangi lagi, choking point adalah Selat Malaka yang paling sempit, di mana waktu dulu Sriwijaya, Hang Tuah, Hang Nadim segala macam menguasai selat ini, Indonesia berjaya secara maritim. Hampir 600 tahun kita berjaya secara maritim. Dan choking point saat ini lost control. Kata kita tidak mengontrol choking point. Kalau saya jadi pemerintah Indonesia saat ini, choking point-nya diminta Cina sama diminta Amerika, jawabannya adalah yes. Saya kasih ke Amerika, kalau Amerika memberikan saya 5 tahun pinjaman IMF tanpa bunga, saya minta list yang nggak mungkin Amerika tentuin. Sama Cina juga sama. Yes, saya akan kasih Cina, tapi Cina harus utang di Indonesia dan kewajiban di Indonesia semuanya dinolin lagi dan lain sebagainya. Kasih semua sebuah penawaran yang mereka nggak mungkin bisa penuhi, tetapi di situ terlihat bahwa kita punya standpoint. Jadi Amerika dan Cina lihat kita punya standpoint. Gue di belakang lo kalau, gue di belakang lo kalau gitu ya. Tapi kalau sekarang kita menarik diri, begitu Amerika sama Cina terjadi consolidate, berdamai, apa yang terjadi? Partai Demokrat bingung, dan globalis nempel ke Trump. Sekali lagi, ini dunia selalu kayak gitu, globalis nempel ke Trump. Begitu globalis nempel ke Trump, Cina bermain dengan Cina, mereka nengok ke Indonesia. Lo goceng li, lo nggak fair. Lo sekarang mau ambil untungnya doang. Jadi waktu Amerika menjanjikan mau buat pabrik di Indonesia cuma 34, itu dia tidak dari pemerintah Amerika, itu dari globalisnya. Sabar. Kita harus paham sekali ya. Anda harus tahu kapan Trump ngomong. Jadi Anda harus tahu, negara Amerika itu tidak pernah berubah misi dan visinya. Ingin menjadi polisi dunia dan mengontrol 60% kekayaan dunia. Itu nggak pernah berubah. Waktu Partai Republik yang jadi atau Demokrat yang jadi, caranya mereka berbeda. Republik suka perang, Demokrat pakai economic trap. Ini pakai military trap. Ujung-ujungnya sama, bajingan juga itu, gitu ya. Nah, Cina, state mission country-nya nggak pernah berubah, gitu ya. Mau presidennya Xi Jinping, mau dulu Li Peng, mau dulu Deng Xiaoping, sama, gitu ya. Nah, saya mau ingatkan, ini key point yang sahabat semua saya mau buka saat ini. Reagan dengan Deng Xiaoping pernah berjabat tangan. Ingat nih ya, saya ulangi lagi. Deng Xiaoping dan Reagan pernah jabat tangan yang menyatakan 40 tahun lagi Cina harus menjadi negara demokrasi, dan itu disetujui oleh Deng Xiaoping. Dengan demikian, tahun itu harusnya tahun 2020 ini Cina harus menjadi negara demokrasi. Demokrasi itu bukan berarti kayak Indonesia sekarang, populer vote, bukan. Tapi pemilihan kepala daerahnya sudah pemilihan langsung. Tapi pemilihan partai komunis Cinanya tetap. Cina adalah single party country. Cina adalah negara dengan satu partai.
Dan di dunia ini ada 7 negara yang single party, seperti Meksiko juga single party. Jadi Anda jangan kaget-kaget ya kayak gini pelajaran-pelajaran geopolitik geostrategi ini. Anggap aja ini lagi Lemhanas, Anda nggak usah ikut 9 bulan Lemhanas, cukup dengerin Bosman ngomong, Anda udah ikut Lemhanas gitu ya. Nah, sampai mana tadi gue lupa. Oh, dia salaman sama Deng Xiaoping jadi 2020 ini. Tetapi Xi Jinping punya agenda lain. Jadi balik lagi Reagan. Trump saat ini ingin menghukum Xi Jinping untuk mengingatkan, dulu bapak negara lo yang namanya Deng Xiaoping itu sepakat sama Reagan untuk menjadi democratic country. Lo inget ya? Nah, lo membangkang nih ya gitu. Jadi ini ada sejarahnya, bukan sekedar trade war. Jadi kalau yang naif tuh bilang, oh ini perang dagang nggak apa-apa kok, nggak ganggu kita gitu ya. Kebanyakan baca Xinjiang sih.